Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Bapak, Ibu, para Ibu, anu sami-sami miharep ridho sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina kesempatan anu ayeuna urang masih dipabarik ku Allah Subhanahu wa taala nikmat anu kalintang ageumna, anu kalintang seueurna moal bisa ku urang dihetang hiji-hiji, tidak akan pernah bisa kita hitung. La tuhsa wa la tu'ad. Nikmat Allah yang begitu besar, yang begitu banyak, tidak akan pernah bisa kita hitung dengan hitungan jari jemari kita. Bahkan seseorang berkata bahwa saat kita ingin tahu seberapa besar nikmat Allah untuk kita, maka coba celupkan satu jari kita saat kita di pantai, saat kita dihadapkan dengan samudra yang begitu luas. Bapak dan Ibu celupkan satu telunjuk, kemudian Bapak angkat. Saat Bapak jari telunjuk itu Bapak angkat, maka air yang menetes itu adalah diri kita. Sedangkan nikmat Allah itu adalah samudra yang begitu luas. Kenapa Bapak dan Ibu kita harus tahu konsep Allah memberikan nikmat kepada kita supaya kita tidak putus asa? Saya lihat di sini sedang pembangunan masjid dan kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan masjid ini segera selesai. Mudah-mudahan masjid ini bisa menampung para jamaah yang banyak. Tentunya ini adalah sebuah cita-cita dari Bapak dan Ibu warga Masjid Al-Amanah untuk bisa lebih mengembangkan Islam, tidak hanya dari sekolah saja, tapi justru sekolah yang pertama dibangun dulu oleh Nabi SAW adalah masjid. Maka sangat tepat Bapak renovasi masjid sekarang. Kenapa? Karena dulu Nabi SAW saat kaum muhajirin berhijrah ke Madinah, maka yang paling pertama dibangun, tempat yang paling pertama dibangun oleh Nabi dan para sahabat adalah masjid. Sangat tepat Pak. Ini adalah konsep kenabian. Bisa saya bilang ini adalah konsep nubuwah. Kenapa bisa seperti itu? Tidak serta-merta Nabi SAW membangun masjid, punya ide untuk membangun masjid, kecuali hal tersebut merupakan sebuah petunjuk dari Allah. Saat Bapak ingin memperluas masjid, mudah-mudahan ini juga petunjuk dari Allah supaya kita bisa lebih khusyuk dalam ibadah. Dan saya yakin saat masjid ini besar, insya Allah jamaahnya pun makin bertambah. Saat masjid ini bagus, saat masjid ini sudah dibangun dengan baik, maka banyak orang-orang yang ingin hadir ke masjid ini untuk sholat, untuk ibadah, dan untuk menuntut ilmu. Yang yakin. Nah, saya ingin menguatkan ini, menguatkan panitia, menguatkan warga sini. Mungkin pembangunan masjid masih seperti ini, tapi insya Allah ke depan Pak, kita akan tersenyum saat amalan kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan kita, gara-gara kita berjuang bahu membahu untuk membangun satu petak masjid. Kita akan tersenyum saat Allah Subhanahu wa taala di surga membangunkan kita sebuah istana yang besar. Cara Ustaz, mungkin cuma bisa pahili,
bisi pasea di mana di surga teh abdi oge cenah nyumbang 100.000, abdi ge cenah nyumbang semen 10 sak gitu, abdi ge cenah nyumbang besi 10 liter gitu. Eta cenah kumaha cenahnya pembagianana, berenang eta teh di istana teh aya dina teras. Cenah nu 100.000 mas katuh dina juru panto anu nyumbang setengah biaya masjid mah cenah meunang di lantai hiji, anu full mah meunang cenah di lantai 10 bari make lift. Apakah seperti itu di surga? Tidak. Yang membesarkan amal kita itu bukan nominal, tapi keikhlasan. Yang membesarkan amalan kita di depan Allah itu bukan nominal, tapi keikhlasan. Berarti cenah terpentingnya cenah nyumbang 1 juta teh justru semakin besar semakin bagus. Dan yang paling bagus adalah yang menyumbang lebih besar dan yang lebih ikhlas. Ya, jadi tetap harus menjaga hati. Saya yakin di sini tidak semuanya dengan harta, ada yang mungkin berkontribusi dengan tenaga. Mungkin ada yang tidak tenaga, dia hanya diam di rumah tapi uangnya berjalan di sini. Ada juga yang mungkin tidak uang, tidak tenaga, tapi pikirannya juga ikut membantu berkontribusi untuk membangun. Tapi ada juga yang tidak ketiga-tiganya, nyumbang itu, tenaga itu, pikiran itu. Sing yakin Pak, mudah-mudahan jelema nu siga kitu teh minimal ngadoakeun ka urang, mudah-mudahan anu garawe sing sarehat gitu. Jadi nikmat Allah. Sekali lagi saya ingin menghibur Bapak dan Ibu sekalian bahwa ketika kita mencelupkan satu jari kita ke air laut itu, kemudian menempel satu tetes itu diri kita, tapi nikmat Allah itu seluas samudera. Maka supaya kita tidak pernah terputus asa. Bapak dan Ibu sekalian, qadarullah hari ini saya harus mendadak datang ke sini. Mendadak ya, karena katanya yang biasa mengisi tidak hadir. Tapi bukan berarti kalau yang biasa mengisi di sini lebih hebat, tapi ternyata saya tidak lebih hebat dari mereka. Tidak apa-apa. Karena dakwah itu bukan main hebat atau tidak hebat. Banyak umat atau tidak banyak umat, tapi konsep dakwah itu menyampaikan. Bapak mau nurut gak masalah, mau tidak nurut pun tidak masalah. Karena yang saya akan sampaikan bukan hal yang lain menurut diri Bapak dan menurut pandangan agama, insya Allah ini baik. Karena mengajar kepada hal yang baik. Mudah-mudahan. Bapak dan Ibu sekalian, saya diberi tema malam ini untuk menyampaikan tentang masalah urgensi ilmu. Saya mau tanya kepada Bapak dan Ibu. Bapak dulu sama orang tua Bapak dan Ibu disuruh sekolah apa tidak? Disuruh sekolah apa tidak? Disuruh. Ada yang nurut, ada yang enggak nurut. Ada yang nurut tapi karena satu kondisi jadinya tidak lanjut sekolah. Karena saya tahu dulu ini kata bapak saya, katanya dulu kalau mau sekolah THC mahal, jauh, tara pakai sepatu, seragam, sekolah kan gitu. Tidak seperti sekarang. Hal yang semacam seperti itu tentunya Bapak dan Ibu sekalian, justru kita sebagai manusia itu sudah diberi naluri oleh Allah agar menerima sebuah ilmu pengetahuan. Karena apa? Kenapa? Karena manusia itu tidak akan pernah terlepas dari yang namanya sebuah pengetahuan dan wawasan. Contoh, Bapak hadir di sini dari berbagai bidang profesi, betul apa tidak? Nah, tidak semuanya pedagang, tidak semuanya guru, tidak semuanya ustadz, tidak semuanya buruh bangunan misalkan. Berbagai macam profesi Bapak geluti. Tentunya Pak, keahlian yang Bapak miliki itu ilmu atau bukan? Ilmu. Itu hasil jerih payah Bapak belajar
sampai Bapak bisa memiliki ilmu tersebut atau keahlian tersebut, meskipun kita itu berbeda dari yang lain. Berarti Pak, secara tidak langsung Bapak sudah diberi naluri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan dan keahlian. Jadi intinya apa? Intinya semua orang itu Pak mau belajar secara nalurinya. Tapi kenapa sampai sekarang ada orang yang tidak mau diajak ngaji ke masjid? Itu mah bukan nalurinya yang salah, tapi dianya malas. Dianya malas. Hawa nafsunya yang terlalu besar, yang akhirnya dia kalah dengan hawa nafsunya sendiri, tidak mau ngaji. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, kalaulah ilmu itu digerakkan oleh diri kita sendiri, mulai mengaji Pak. Mulai mengaji. Kalau yang menggerakkan diri kita untuk mau belajar itu adalah hati kita sendiri, maka tidak akan pernah ada yang mau. Tapi karena ada naluri yang sudah diberikan oleh Allah untuk seseorang agar dia mau belajar, karena itulah maka dia mau berangkat ke masjid untuk belajar. Yang tidak mau berangkat ke masjid untuk belajar itu adalah orang yang hawa nafsunya terlalu besar sampai-sampai mengalahkan sebuah naluri yang sudah Allah titipkan untuk dirinya. Kantos? Oke. Sekarang Pak, saya mau tanya, ari ilmu teh naon? Ilmu teh cenah sesuatu anu bisa ngajadikeun seseorang itu bisa ngapung. Apakah seperti itu? Wawasan. Apalagi Pak? Ilmu itu apa? Pengetahuan. Apalagi? Cahaya. Apalagi? Apa Bu? Tuntunan. Tuntunan. Apalagi? Kebaikan yang bisa membuat hal yang baik, ya, itu ilmu. Apalagi? Petunjuk, tuntunan, petunjuk, oke. Dan yang lainnya. Mungkin bapak-bapak yang tidak menjawab sebetulnya ada jawaban dalam hati, cuma malu untuk melupakan. Saya mampus nudul terus Pak. Tidak akan pernah suudon, bapak nudutan kalau. Oke. Pak, saya akan jelaskan Pak, ilmu itu apa, supaya bisa masuk dulu ke dalam otak kita bahwasanya ilmu itu seperti apa yang seharusnya kita tahu. Kalau kita dengar ilmu, otomatis yang akan kita dengar adalah guru. Betul? Kalau kita dengar ilmu, otomatis yang ada di benak kita apa? Guru. Karena jawaban Bapak yang tadi semuanya menjurus ke itu. Petunjuk, tuntunan, wawasan, pengetahuan, apalagi kebaikan yang menunjukkan kepada kebaikan. Eta mah tugas guru unggul. Berarti kita belum terbuka Pak kalau memaknai ilmu sesempit itu. Oke, begini Pak, yang harus punya ilmu itu bukan guru. Yang harus butuh ilmu, yang seharusnya butuh ilmu itu kita semua. Sekarang Pak, Bapak itu ngaku gak Bapak jadi manusia? Tidak mengaku pun orang akan tahu, karena Bapak hadir di depan makhluk Allah dengan wujud manusia. Aing manusia, anu nyerita gitu anu gelo. Soalnya ya Bapak sekali siapa aja? Aing manusia, apa gitu? Nah, aing jelema saru. Gelo begitu. Aing jelema, emang mana dianggap kucing di kamari kan gitu. Adalah sosok manusia. Seseorang itu Pak, ilmu kalau dimaknai hanya itu maka terlalu sempit. Kalau kita bicara ilmu yang dibayangkan hanya guru, hanya santri, hanya kiai, hanya ustadz, hanya buku, hanya sekolah, maka kita itu punya pemahaman terhadap ilmu terlalu sempit. Yang akhirnya Pak, kita akan selalu mewakilkan untuk belajar kepada orang lain. Sok cenah hiji-hijieun mah aya nu masantren, gitu.
yang we urang teh ngawakilkeun kan gitu diajar teh. Cok cenah budak urang teh ulah usaha kabeh. Aya tuh cenah ada hiji mah yang pesantren, masuk pesantren, masuk sekolah, kuliah sampai doktor supaya meula ilmu kan gitu Pak urang ngawakilkeun we bisa teh. Kan itu bari teh teh mere biaya eta teh aku nyari tahu kan gitu. Ada nggak yang gitu misalkan ada nih anak potensi tetangga kita misalkan mewakilkan itu jangan cuma kayak gitu ya, rekomendasi misalkan kasih biayanya kuliah tuh kasih biaya jangan cuma nyuruh cenah eta budak pinter hek sakolahkeun maneh masalah budak pinter teh disakolahkeun tah lamun memberikan saran gitu teh ulah kitu Pak hade nama kieu kamu punya anak yang cerdas punya potensi kalau nggak punya biaya saya bantu tah harus nama gitu itu namanya kontribusi anu tadi mah namanya komentar maneh cenah budak halus tapi teu di sakolah pan hate mah hayang mah jawab eta teh nya ari sia apa maneh teh apal urang gitu kan gitu ya. Baik Pak, saya akan maknai ilmu itu secara luas menurut ta'rif atau definisi atau penjelasan dari para ulama. Ilmu secara bahasa itu adalah kebalikan dari bodoh. Sekarang saya tanya, ada nggak manusia yang ingin menjadi seorang yang bodoh? Ada apa tidak? Tidak ada satu. Ada nggak manusia yang ingin dia dibilang orang yang bodoh? Ada apa tidak? Gak ada. Secara lahiriah dan secara batin seseorang tidak mau dilabeli menjadi orang yang bodoh. Berarti Pak, kebodohan itu positif atau negatif? Positif atau negatif? Negatif. Berarti kebalikan daripada kebodohan adalah ilmu. Berarti ilmu itu hal yang positif atau tidak? Positif atau tidak? Positif. Ilmu itu disukai apa tidak? Disukai. Bapak mau nggak kalau Bapak hidup dengan ilmu? Mau. Bapak mau nggak kalau misalkan Bapak dilabeli orang yang punya ilmu? Mau. Tapi kenapa Pak tidak mau disebut orang bodoh tapi nggak mau belajar? Satu. Gak mau dibilang orang bodoh tapi ke masjid menuntut ilmu malas. Gak mau dibilang orang yang tidak bisa, selalu ingin dibilang orang yang bisa, tapi terhadap ilmu dia tidak memiliki perhatian. Mana atuh hal yang positif dari diri kita kalau seperti itu? Itu satu. Dari ta'rif atau dari definisi bahasa saja kita itu sudah banyak tersindir Pak. Kenapa? Karena kita itu kebanyakannya mempersiapkan diri menjadi orang yang bodoh daripada orang yang pintar. Kenapa? Coba saja perhatian kita terhadap ilmu. Hari pengajian ini diadakannya seminggu sekali apa setiap hari? Seminggu sekali Pak. Yang membuat Bapak pintar hanya dilakukan 1 minggu 1 kali. Tapi saat kita berhadapan dengan orang yang ngajinya setiap hari, ketika Bapak dibilang, hei orang yang bodoh, kita marah apa tidak? Marah. Seharusnya diam. Seharusnya diam. Kenapa harus diam? Karena kita itu pastinya dia lebih baik daripada ilmu daripada kita. Macam apa orang berilmu sampai menghina? Bukan menghina, tapi kita harus bisa mengoreksi diri kita sejauh mana kontribusi kita untuk ilmu sehingga kebodohan itu hilang dari diri kita Pak. Itu yang jadi catatan. Saya tanya Pak, Bapak di sini ada yang umurnya 50 tahun? Ada umurnya 40 tahun? Ada. Berarti Bapak itu seusia dengan Bapak saya. Sekarang Pak, ada nggak perubahan ibadah yang dilakukan oleh Bapak 20 tahun yang lalu dengan yang sekarang? Ada perubahan? Ada. Berarti ada ilmu. Kalau ada perkembangan berarti ada ilmu. Yang khawatir Pak, ada orang yang ibadah sudah 20 tahun gitu-gitu aja sampai dia meninggal dunia. Saat dihisab oleh Allah, apa yang akan dia berikan kepada Allah? Kenapa? Yang lain mah berlari, dia mah masih jalan santai. Yang lain mah lari, sprint, dia mah masih jalan di tempat. Amalan apa yang bisa dia aturkan kepada Allah? Tentunya tidak ada. Ilmu itu Pak, sejarah bahasa seperti ini Pak. Bapak kalau masuk toko,
Ibu lah ya, saya suka belanja sama ibunya. Bapak-bapak makan tara belanja tapi ngater belanja jeung ngamodalan gitu ya. Ibu masuk toko, Bu. Di toko tersebut ada 2 tas, harganya sama-sama 200.000. Yang satu dengan bahan yang sama, bentuk yang sama, warna yang sama. Bedanya Pak, di toko tersebut yang satu tas itu ada bordirnya, yang satu tidak ada bordirnya atau polos. Menurut naluri para ibu-ibu, kira-kira yang dibeli atau yang dipilih yang ada bordirnya atau yang tidak ada bordirnya? Pasti yang bagus, pasti yang ada di hiasannya, ada hiasannya kan gitu. Ya kalau bapak-bapak mati arinya balanya begitu, yang penting bisa dipakai kan gitu ya kalau laki-laki. Tapi kan kalau awalnya mantep kudu lucu. Kalau perempuan itu kan yang pertama kali dilihat dari barang itu, kenapa dibeli? Pasti alasannya karena lucu. Lucu gitu ya, yang dibeli kan gitu ya, kate gitu. Gitu udah Bu, Pak. Orang kan dia udah siang ambil. Jadi seperti itu. Nah, orang yang mukmin, orang yang muslim Pak, di antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu sama seperti tas yang tadi. Kira-kira Allah itu saat kita dihadapkan di depan Allah, kira-kira Allah yang memilih yang bagus apa yang biasa? Terus butuh tuh ilmu kita. Begitu Pak. Jadi saat kita malas belajar, saat kita malas ngaji, itu secara tidak langsung kita itu sudah mundur dari kriteria yang Allah inginkan. Kalau kita sudah tidak mau belajar Pak, berarti seolah-olah kita itu sudah mundur dan putus asa dengan apa yang sudah Allah seharusnya yang kita lakukan dan Allah mau dengan itu, yaitu kita menjadi orang yang berilmu. Oke, itu secara bahasa. Secara istilah, ilmu itu adalah menurut para ulama idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Idraku syai'i, mengetahui sesuatu ala ma huwa alaihi, yang seharusnya diketahui, idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang benar. Maksudnya apa? Saya analogikan dengan contoh real dalam kehidupan kita. Bapak, anggap saya seperti ini Pak. Bapak misalkan mau beli rumah. Kebetulan Bapak punya rezeki, kemudian Bapak rencana dengan istri itu pengen beli rumah. Kemudian ada iklan Pak. Ada iklan di WhatsApp atau ada iklan di Facebook, dijual rumah seluas sekian dengan harga sekian. Bapak dengan ukuran rumah dan harga rumah tersebut sudah cocok dengan diri Bapak. Oke? Sudah sampai sini? Oke. Kira-kira Pak, setelah itu Bapak nelpon kepada orang yang punya rumah tersebut bilang, "Pak, halo, ini rumah yang di Jalan Putra." "Oh betul, saya beli Pak." Apakah seperti itu? Atau Bapak cross check dulu, lihat rumahnya dulu, airnya gimana, tetangganya siapa, apakah benar luas rumahnya sesuai dengan apa yang ditulis, atau Bapak beli langsung? Di cross check apa beli langsung? Di cross check kan, dilihat. Nah, ilmu itu seperti itu Pak. Saat kita itu mengetahui sesuatu yang kita berada pada hal tersebut. Contoh, kalau kita tadi mau beli rumah itu, kita harus lihat dulu apakah rumah itu benar-benar seperti apa yang diiklankan atau tidak. Kalau cocok dibeli, kalau tidak kita tinggalkan. Maka ilmu itu sampai sana Pak, sampai ke ranah bahwa Bapak benar-benar mengenali semua sudut rumah tersebut tanpa terkecuali. Itu ilmu. Jadi Pak, ilmu itu bukan hanya kenal, ilmu itu bukan hanya tahu. Contoh dalam ibadah, Bapak sok sholat Pak. Dalam sholat ada ruku, ada sujud. Dalam ilmu sholat, Bapak itu belum dikatakan berilmu kalau ruku dan sujudnya hanya sekedar tahu dan ikut-ikutan.
Sama seperti orang yang tadi beli rumah, yang cuma tahu iklannya saja, setelah itu langsung dibeli rumahnya tanpa diperiksa dulu. Begitu. Tapi kalau orang yang tahu ilmu sholat, dia tahu kenapa dia harus ruku, apa doa rukunya, apa makna doanya, bagaimana cara rukunya yang benar, bagaimana cara sujudnya yang benar. Itu yang dinamakan dengan ilmu. Jadi ilmu teh bukan kenal. Contoh, Bapak kenal nama saya enggak? Kenal enggak? Nah. Kalau Bapak cuma kenal saya, Pak, itu bukan ilmu namanya. Tapi kalau Bapak kenal dengan sifat saya, berapa istri saya, berapa anak saya, misalkan gitu ya, istri baru satu, Pak. Siapa istrinya, orang mana dia, dari mana berasal, di mana tempat kerjanya, berarti itu disebut ilmu. Baru dia dikatakan orang tersebut alim terhadap sesuatu. Tapi kalau Bapak tidak hanya kenal, Bapak belum dikatakan orang berilmu. Sama seperti kita memaknai ilmu itu seperti itu harusnya. Jadi Pak, sekarang kita itu sudah berilmu apa belum? Belum. Karena kita alasan takbiratul ihram saja, kenapa harus mengucapkan Allahu Akbar? Tahu nggak kenapa alasannya? Nah, kenapa? Karena kita mah takbiratul ihramnya hanya modal kenal dan ikut-ikutan. Bapak doa ruku subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Dari dulu Bapak doa ruku seperti itu, tapi tidak pernah tahu apa makna daripada subhanallahil azim. Apa yang harus kita bayangkan saat kita mengucap subhanallahil azim? Kan tidak ada. Berarti kita itu belum tahu ilmu sholat yang sesungguhnya. Kira-kira kita itu masih mau disebut orang yang bodoh apa tidak? Kan tidak mau. Tidak mau disebut orang bodoh, tapi belajar tak mau. Nah, seperti itulah makna yang sesungguhnya daripada ilmu. Bukan dalam bayangan kita ilmu itu adalah sosok, memikirkan, membayangkan sosok seorang guru, seorang ustadz, seorang santri, sebuah bangunan sekolah, sebuah bangunan masjid. Bukan. Ilmu itu yang tadi, kembalinya kepada ilmu kita. Lah, sekolah itu bukan ilmu, ustadz. Guru itu bukan ilmu, siswa itu bukan ilmu, buku itu bukan ilmu, bukan. Itu adalah fasilitas agar Bapak bisa dapat ilmu. Ingat Pak, guru itu bukan ilmu, tapi guru itu adalah fasilitas Bapak punya ilmu. Datang kepada siapa? Guru. Berapa jumlah guru di Indonesia? Berapa jumlah ustadz di Indonesia? Jutaan. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan saya, apakah wujud atau adanya para guru tersebut sudah bisa mengcover ribuan bahkan miliaran orang bodoh di dunia? Tidak. Berarti dengan adanya mereka itu bukan menjadi sebuah ilmu, tapi mereka hanya seorang atau sebuah fasilitas untuk diri kita agar dapat ilmu. Buku bukan ilmu, bukan. Buku itu adalah fasilitas untuk kita mendapatkan ilmu. Dah, kurang oke di imah aya buku, betul nggak? Ada buku nggak? Ada. Lamun tadi baca dapat ilmu nggak? Nggak dapat. Ya, jadi seluas itu Pak pemanaan ilmu, sehingga kita juga harus bisa menyadari bahwasanya kita itu adalah orang yang sangat butuh terhadap ilmu. Supaya apa Pak? Supaya kita bisa lebih dekat dengan Allah dengan ilmu, bukan hanya mengenal saja. Kita ibadah kepada Allah itu bukan hanya kenal Allah. Allah saha, Allah teh menciptakeun, tos mohon apa segitu. Hanya kenal we ka Allah teh. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk siapa? Untuk Allah. Sekarang Pak, apakah iya kita mempersembahkan untuk Allah itu sholat yang gak ada ilmunya? Apakah iya lillahi rabbil alamin itu ibadah kita yang gak ada ilmunya? Apakah iya kita itu mempersembahkan untuk Allah kehidupan kita? Kan ya kehidupan kita lillahi rabbil alamin untuk Allah. Sekarang pertanyaannya adalah apakah iya
kita memberikan kepada Allah kehidupan kita yang tanpa ilmu? Apakah kita itu akan menghadapkan diri kita kepada Allah saat kita matinya bukan di atas ilmu? Apakah seperti itu? Mana bukti bahwasanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Mana buktinya? Tidak ada buktinya. Kenapa? Karena kita hanya kenal sama Allah itu, tapi tidak mau mengilmui Allah. Kita hanya kenal Allah itu pencipta, kita hanya kenal Allah itu penyayang, tapi kita tidak mau mengenal Allah di dalam melalui ajaran Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita perjanjian dulu, ini sudah azan. Biasanya di sini kalau azan berhenti dulu, lanjut, atau azan selesai. Azan kemudian lanjut. Boleh saya lanjutkan? Kita azan dulu kemudian lanjut ya. Oke, baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Kita lanjutkan sebentar. Kita akan bahas sedikit tentang apa pentingnya ilmu untuk diri kita. Yang pertama, al-ilmu syar'i hayatul qulubi wal ruh. Yang paling terpenting adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Kita sudah menjurus ya kepada ilmu agama. Ilmu agama itu adalah kehidupan bagi hati dan ruh kita. Bapak, ada sebuah perkataan dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wa amma faqdul ilmi fa fihi faqdu hayatil qalbi wal ruh. Kata Imam Ibnul Qayyim, wa amma faqdul ilmi, maka adapun saat seseorang kehilangan ilmu, fa fihi faqdul hayatil qalbi wal ruh, maka dia sudah kehilangan kehidupan untuk hati dan ruhnya. Sekarang Pak, contoh konkret dalam kehidupan kita dari orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Orang yang berilmu itu Pak, bukan dibuktikan dengan titel gelar dan pendidikan, bukan dibuktikan dengan dia pernah sekolah, kuliah, pesantren atau tidak. Tapi ilmu itu adalah kembalinya kehidupan hati dan ruh seseorang. Coba Pak, ini analogi saja. Bapak rumahnya di belakang, tanah yang di depan itu punya orang. Tiba-tiba si orang yang punya tanah ini membangun rumah yang akhirnya dia menghabiskan seluruh tanahnya untuk bangunan tanpa menyisakan jalan untuk diri kita. Kira-kira Pak, Bapak marah apa tidak? Sebagai manusia marah apa tidak? Marah. Fungsi ilmu di sana Pak. Pasti orang nyari tenang. Mentang nanti kalau misalkan kita bicara emang gitu, sebenarnya jelaman tuh bagai ilmu make kan? Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Nah, padahal Pak, orang yang rumahnya di depan kita itu adalah seorang yang bekerja di sebuah pabrik perusahaan besar. Punya ilmu nggak dia? Tapi ilmunya hanya di otak, tidak di hati. Nah, ilmu agama hadir Pak. Ilmu agama hadir. Memang tidak bakal bisa dipakai di permesinan, memang tidak akan pernah bisa dipakai di bangunan, tapi bisa dipakai untuk menggerakkan hati dan ruh seseorang. Contoh yang lain Pak, ibu sok nyarekan kanu make motor bari knalpotna digeber-geber, resep teu? Resep teu? Gandeng kan? Digeber-geber, ngaliwat hubung. Naon? Kasarna makan punten tolol selain itu. Tolol teh pan pinter atau henteu teh? Lain, teu boga ilmu kan? Seolah-olah kita itu bilang bahwasanya beleguk cenah gitu. Beleguk teh pinter teu? Kan sudah tahu, kita orang Sunda ya, misalnya sebagian orang Sunda sudah tahu bahasa yang dilontarkan seperti itu berarti bahasa menunjukkan bahwasanya kita itu memarahi dia karena dia tidak punya ilmu. Padahal dia teh sakola senakan gitu. Kita langsung gitu. Berarti Pak, ilmunya hanya sampai di otak, tidak sampai di hati.
Maka ilmu agama hadir sekali lagi untuk menghidupkan hati dan ruh seseorang. Ada orang Pak, ini ada orang Pak, dia misalkan disuruh untuk patungan masjid. Dia orang tidak mampu, bekerja saja tidak, tapi punya keinginan untuk membayar atau untuk membangun, berkontribusi membangun masjid. Dengan susah payah dia kumpulkan uang menabung Pak. Cek urang cik atunya jelema susah mapan gitu, jelema susah mau ulama sakit kan gitu. Tapi kenapa ada orang yang tergerak hatinya untuk menyumbang? Karena ilmunya sudah sampai hati dan ruhnya dia. Karena dia tahu Pak, mendekat dengan Allah itu gampang-gampang susah. Maksud surga itu gampang-gampang susah. Dia ambil kesempatan itu untuk bisa mendapatkan satu istana di surga. Itu ilmu Pak patokannya. Contoh yang lain Pak, kan banyak itu. Contoh yang lain, budak urang di sekolah dicarekan ke guruna, disetrap gara-gara cenah budak urang teh bangun. Pan gitunya. Kita dipanggil ke sekolah karena kita mengadu sama diri kita. Pak, si bapak tadi nyetrap abdi, kumaha cenah cara nyetrapna? Diberdirikan di depan kelas, disuruh pegang telinga, disuruh ngangkat kaki satu, sudah kayak gitu mah dikasih embel-embel tulisan, berdirinya tidak 1 jam, 2 jam pelajaran, saya berdiri terus. Kira-kira bapak sebagai orang tua ridho apa tidak? Tidak. Pasti bapak bilang apa? Eta guru saya segera tuloga ilmu kan gitu. Eta guru dikritik tidak punya ilmu, kurang eta. Padahal guru teh kuliah. Berarti Pak, ilmunya hanya sampai kepala saja, tidak sampai hati dan ruh. Maka ilmu agama, ilmu syar'i hadir untuk menghidupkan hati dan ruh yang sedang mati. Bukan yang sudah mati, yang sedang mati. Bisa Pak dihidupkan lagi. Kalau sudah mati mah mau bisa hidup deh, tapi kalau sedang mati, mati suri kan bisa dihidupkan lagi. Ilmu syar'i berarti boro-boro menghidupkan saja bisa, apalagi hanya sekedar menggerakkan atau memelihara. Jadi ilmu agama itu bisa memelihara hati, bisa memelihara ruh, bisa menjaga diri kita, dan ilmu tersebut bahkan bisa menghidupkan kembali hati yang mati dan ruh yang sudah mati suri. Satu Pak, berarti penting gak belajar agama Pak? Penting, supaya kita tidak dilebeli siga jelema teu boga ilmu. Maka ilmu itu, ilmu agama hadir sekali lagi masuk ke dalam hati kita. Kemudian ilmu agama itu adalah nurul absar. Nurul absar itu adalah cahaya bagi mata hati kita. Kalau misalkan orang berperilaku buruk, maka otomatis kita akan melabeli orang tersebut tidak punya ilmu. Berarti ilmu yang kita sekarang bahas itu ilmu apa? Ilmu agama, karena hanya ilmu agama lah yang bisa memberikan cahaya kepada seseorang sampai mata hatinya itu melek, mencolong, ningali, bisa langsung melihat segala apapun yang ada itu, dan dia bisa mengondisikan dengan keadaannya atau dengan keadaan yang dia alami. Contoh, kita punya motor, tapi tetangga kita itu Pak punya anak kecil, dengan secara otomatis kita itu tidak pernah atau tidak akan menyalakan motor dan memanasi motor kita itu saat di depan rumah kita, karena kita tahu bahwasanya tetangga kita itu punya anak bayi yang baru lahir dan agak sedikit sensitif dengan suara nyari. Maka kita orang yang mata hatinya mencerong, tahu dengan keadaan dan bisa menyesuaikan, akhirnya kita mendorong motor kita ke depan agak jauh, kemudian kita memanasi motor kita. Tah fungsi ilmu teh eta. Fungsi ilmu syar'i itu seperti itu. Maka saat kita melihat manusia tetangga atau saudara kita yang lain sepertinya hati dan jiwanya itu tidak punya kesadaran, maka satu Pak, berarti kurang apa? Berarti kurang apa? Ilmu apa Pak? Ilmu agama, bukan ilmu matematika. Nah, yaitu nurul absar. Kemudian wariyadul uqul. Ilmu itu adalah tamannya akal.
Kita dikasih akal, Pak. Kenapa? Karena Allah membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain, yaitu binatang. Ucing mual pernah di calana karena temuga akal. Kawin oge di mana wae. Tapi manusia makan teu. Beda dengan satu. Kenapa? Karena Allah titipkan kepada kita akal. Maka Pak, hadirnya ilmu itu adalah sebagai taman atau kebun untuk akal kita bisa bergerak bebas. Kalau akalnya, si etamat senang kurang akal, bukan kurang akal Pak awalnya, tapi kurang ilmu. Kenapa? Karena ilmunya itu atau akalnya tersebut tidak bisa diwadahi oleh ilmu yang benar. Karena akal yang dia miliki itu tidak dipakai atau tidak didorong, tidak difasilitasi oleh sebuah kebun dari lautan ilmu. Tapi coba kalau misalkan dia punya ilmu agama, seburuk akal pun, seburuk-buruk akal seseorang, saat dia punya ilmu maka dia tidak akan bertingkah dan berperilaku seperti orang bodoh. Karena otaknya itu diisinya cuma dengan apa? Ilmu agama. Nah, terus Pak, terakhir Pak, dan ilmu itu adalah al-huda alladhi yustaghafu bihi fil ibadati wal muamalat. Dan ilmu adalah petunjuk yang bisa memberikan pencerahan untuk seseorang mengabdikan kepada Allah, baik dari sisi ibadah atau bermuamalah. Maka ini yang paling penting Pak. Kenapa kita butuh ilmu syar'i? Karena kita dekat dengan Allah tidak hanya sekedar kenal saja, tapi kita harus benar-benar tahu bagaimana cara kita mengabdikan diri kepada Allah dengan ilmu pada hal ibadah atau hal muamalah. Ari ibadah teh salat, zakat, haji, ari muamalah teh jual beli, sewa, gade, nginjem duit teh muamalah. Diatur tidak dalam Islam? Diatur. Tahu ilmunya? Tahu, harusnya kita tahu. Ya, maka dengan itu Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri Bapak dan diri Ibu sekalian, bahwa kita jangan pernah berputus asa. Karena salah satu nikmat Allah yang luas seluas samudra tadi adalah ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Maka selalulah minta sama Allah. Jangan selalu minta rezeki dengan bentuk jasad, dengan bentuk mobil, bukan hanya dengan bentuk sebuah rumah bagus, bukan hanya dengan bentuk dunia-dunia yang lain, tapi minta sama Allah, ya Allah, bukakanlah hati kami untuk bisa menerima ilmu yang benar, agar aku bisa mendekatkan diriku kepadamu dengan ilmu yang engkau inginkan dan engkau ridhoi. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah di atas ilmu yang Allah itu murka. Maka kata Imam Syafi'i, sungguh rugi dan sungguh sebuah bencana jika seseorang mencintai seseorang, jika seorang manusia mencintai seseorang atau mencintai seseorang, tapi seseorang tersebut tidak cinta terhadap dirinya. Seolah-olah kita beribadah kepada Allah sebagai bentuk cinta kita, tapi justru bukan malah mendapatkan cinta Allah, tapi Allah murka sama kita. Kenapa? Karena kita beribadah dan bermuamalahnya tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, gitu Pak. Jadi sakitu heula anu tiasa kapihatur, mudah-mudahan aya manfaat khusus kamu diri simkuring, umumna kamu para jamaah sadaya. Hapunten bilih aya kecap lampah anu teu pernah dinamanah para ibu sareng para bapak sadaya, simkuring nyuhkeun dihapunten. Mudah-mudahan dina hiji saat urang tiasa patepang deui, urang diskusi deui ngeunaan tentang pentingnya ilmu untuk diri kita agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan ilmu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.